malaikat itu ada. Malaikat itu ada. Dan malaikat itu siapa? Nah, di sini Syekh Ahmad Al-Marzuqi menjelaskan sebagian sifatnya. Nanti akan kita tambahkan sifat yang lainnya. Meskipun kita belum pernah melihat wujud malaikat, tetapi kita meyakini dengan pasti bahwa malaikat itu ada. Dan sebagian sebagian orang bisa melihat malaikat. Nah, sebagian orang bisa melihat malaikat. Malaikat mungkin ketika seseorang itu akan mati, dia akan melihat malaikat, akan melihat malaikat rahmah, akan melihat malaikat azab, akan melihat malaikat Azrail. Nah, artinya malaikat itu ada. Itu yang pokok dalam keimanan kepada para malaikat, meyakini bahwa malaikat itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun khani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutkallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi faqana bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu biddu kulli wajibi fahfat li khamsina bi hukmin wajibin tafsilu khamsatin wa ishrina lazim
kulla mukallafin fahaqiq waqtanim hum Adamun Idris Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullum muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kadha Yaqubu Yusufu wa Ayyubu muhtadha Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Zulkifli Dahudu Sulaimanu Taba' Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Daghaya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum tasilu ashrin minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Munkar nakirun wa raqibun wa kadha Atidu malikun wa ridwanuh tadha Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil malam wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu imanuna biyawmi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali menetapkan taufiknya untuk kita semuanya sehingga kita bisa kembali bersama dalam pengajian kitab Aqidatul Awam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu tentang iman kepada para malaikat. Mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala dalam thalabul ilmi.
karena hanya dengan niat yang ikhlas maka duduk kita di majelis ini akan berpahala, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Wal malakulan utawi malaikat iku alladzi kang bila abin kelawan tanpa bapak, wa asalnya wa ummin lan tanpa ibu, la akla ora ana mangan iku maujud, la syurba ora ana ngombe iku maujud, wala nauma lan ora ana turu mau iku maujud lahum keduwene para malaikat. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam nazam ini Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi, muallif pengarang kitab Aqidatul Awam, menjelaskan sebagian dari sifat-sifat para malaikat. Nanti akan kita tambahkan dengan sifat-sifat yang lainnya. Yang pertama, beliau menjelaskan bahwa malaikat itu tidak memiliki ayah dan ibu. Sebelum itu perlu kita sampaikan bahwa al-iman bimalaikatillah, iman kepada para malaikat, itu adalah salah satu rukun iman, dengan pengertian salah satu perkara iman yang paling agung, yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ini termasuk salah satu dari 6 perkara agung dalam terkait dengan keimanan yang wajib diimani, yang disampaikan oleh Rasulullah ketika malaikat Jibril datang kepada beliau bertanya tentang iman, bahwa iman itu al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi di antara iman adalah apabila kamu beriman kepada para malaikat Allah. Nah, beriman kepada malaikat Allah artinya kita meyakini tanpa ragu tentang adanya malaikat, bahwa malaikat itu ada. Itu namanya beriman kepada para malaikat. Kita beriman kepada para malaikat artinya kita meyakini dalam hati bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu ada. Dan malaikat itu siapa? Nah, di sini Syekh Ahmad Al-Marzuqi menjelaskan sebagian sifatnya. Nanti akan kita tambahkan sifat yang lainnya. Meskipun kita belum pernah melihat wujud malaikat, tetapi kita meyakini dengan pasti bahwa malaikat itu ada. Dan sebagian orang bisa melihat malaikat. Nah, sebagian orang bisa melihat malaikat. Mungkin ketika seseorang itu akan mati, dia akan melihat malaikat, rahmah, akan melihat malaikat azab, akan melihat malaikat Azrail. Nah, artinya malaikat itu ada. Itu yang pokok dalam keimanan kepada para malaikat, meyakini bahwa malaikat itu ada. Nah, malaikat itu sifatnya seperti apa? Dikatakan dalam kitab ini, alladzi bila abin wa malaikat itu tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Karena malaikat ini diciptakan oleh Allah secara langsung, tidak melalui bapak dan ibu, tidak dilahirkan oleh seorang ibu. Itu malaikat. Jadi mereka langsung diciptakan oleh Allah dalam jumlah yang banyak, tidak berkembang dengan cara berkembang biak.
ini punya anak menjadi banyak, tidak seperti itu. Tetapi diciptakan oleh Allah langsung dalam jumlah yang banyak. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia dulu diciptakan pertama Nabi Adam, kemudian diciptakan istrinya Hawa. Setelah itu apa? Beranak pinak sehingga menjadi bumi ini penuh dengan manusia. Jin juga demikian. Dulu diciptakan hanya iblis, kemudian punya istri, kemudian beranak pinak sehingga menjadi jumlahnya sangat banyak. Binatang juga demikian. Nah, kalau malaikat itu tidak, dulu ada dua malaikat kemudian beranak pinak, tidak seperti itu. Tetapi Allah menciptakannya langsung dalam jumlah banyak dan tidak kemudian kecil dulu, kemudian jadi pemuda, kemudian tua, kemudian mati, enggak seperti itu. Itu wujud daripada atau sifat dari para malaikat. Mereka itu bila abin wa tanpa ayah, tanpa ibu. Mereka juga tidak, karena mereka seperti itu, mereka juga tidak menikah. Mereka juga tidak beranak pinak, karena malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Itu para malaikat. Terkadang mereka merubah wujud menjadi seorang laki-laki, tetapi tanpa alat kelamin laki-laki. Karena apa? Mereka bukan laki-laki dan juga para malaikat itu bukan perempuan. Kalau ada orang yang meyakini bahwa malaikat itu perempuan, maka hukumnya di sini menjadi kufur. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa sebagian orang-orang kafir itu menamakan para malaikat dengan perempuan. Bahkan orang-orang Yahudi itu menyebut malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Jadi mereka meyakini Allah punya anak perempuan. Nah, anak perempuannya itu adalah para malaikat tersebut. Nah, ini adalah keyakinan yang kufur. Di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 27 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innalladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Nah, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat, mereka benar-benar menamakan para malaikat itu dengan nama malaikat, dengan perempuan. Jadi mereka menyebut para malaikat itu sebagai perempuan. Nah, ini apa? Ini adalah akidah yang menyimpang. Yang benar bahwa para malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan. Karena itu mereka juga la yatanakahun, tidak menikah, la yatanasalun, tidak beranak pinak. Mereka tidak berbapak dan juga tidak beribu. Ini sifat dari para malaikat yang pertama yang disebutkan oleh muallif. Kemudian beliau mengatakan la akla la syurba wala nauma lahum. Malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Nah, mereka tidak makan sebagaimana manusia, tidak minum sebagaimana manusia. Kemudian malaikat itu la nauma lahum. Mereka juga tidak tidur. Nah, mereka tidak tidur. Tidak seperti kita yang membutuhkan kepada tidur untuk istirahat karena capek dalam bekerja, karena capek dalam berpikir, maka kita memerlukan tidur. Sementara para malaikat itu tidak tidur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini sebagian kecil dari sifat-sifat para malaikat. Masih banyak sifat-sifat para malaikat yang lain. Di antaranya yang perlu kita ketahui bahwa malaikat itu adalah ajsamun nuraniyah. Bahwa para malaikat itu adalah jisim yang diciptakan oleh Allah dari cahaya.
Sehingga wujud dari para malaikat itu alqafu minal hawa, lebih lembut daripada udara. Artinya apa? Artinya mereka itu tidak dapat disentuh dengan tangan, karena termasuk jismun latif yang tercipta, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cahaya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu mim marijim min nar. Dan jin itu diciptakan dari api. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan sifatnya untuk kalian. Nah, manusia diciptakan dari tanah. Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Kemudian umat manusia Sayyidah Hawa dari tulang rusuk dari Nabi Adam. Kemudian manusia berikutnya diciptakan dari air mani yang diambil dari saripati tanah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi para malaikat itu adalah ajsamun nuraniyah. Mereka diciptakan dari cahaya, berbeda dengan jin. Ini juga sekaligus membantah anggapan sebagian orang bahwa malaikat itu adalah bahwa iblis itu adalah malaikat. Karena iblis sendiri dia mengatakan yang sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, dia mengatakan khalaqtani min nar. Engkau telah menciptakan aku dari api. Nah, kalau yang dari api sesuai dengan hadis ini itu adalah jin, bukan malaikat. Maka iblis itu adalah jin, bukan malaikat. Karena ada sebagian orang beranggapan bahwa iblis adalah malaikat. Bahkan sebagian mengatakan iblis adalah gurunya malaikat. Ada juga yang mengatakan iblis itu adalah rajanya para malaikat dan seterusnya. Nah, itu tidak benar. Karena berbeda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, sementara iblis itu sebagaimana pengakuan dia sendiri disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa dia diciptakan dari api. Maka iblis adalah jin. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan aba wastakbara, dikatakan wa kana minal jinni. Dan iblis itu adalah dari bangsa jin. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kemudian sifat malaikat yang berikutnya adalah bahwa malaikat itu senantiasa menjalankan perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi malaikat senantiasa menjalankan perintah Allah. Tidak pernah ada malaikat yang pernah melakukan dosa atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditegaskan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ini penting. Nah, ini adalah sebuah kaidah yang harus kita pegang, bahwa para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Surat At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi tidak ada malaikat yang bermaksiat kepada Allah. Karena itu kita harus waspada terhadap kisah yang menyebutkan ada malaikat yang pernah bermaksiat. Tentu itu bertentangan dengan ayat ini. Ini bertentangan dengan sifat seorang malaikat. Bahwa malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada sebagian kisah Israiliyah tentang malaikat Harut dan Marut. Katanya dalam cerita itu malaikat Harut dan Marut ini turun ke bumi, kemudian melakukan maksiat, berzina, mabuk, membunuh. Maka ini adalah kisah yang tidak benar karena bertentangan dengan dasar akidah yang dijelaskan oleh Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan itu tidak disebutkan kisah itu di dalam Al-Quran. Itu adalah tambahan kisah atau kisah yang diambil dari kisah Israiliyah, bersumber dari ahli kitab al-Yahud wan Nasara. Sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya bahwa kisah Israiliyah itu apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tidak bertentangan dengan akidah Islam, maka bisa dipakai. Tetapi apabila kisah Israiliyah itu jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, maka kisah Israiliyat semacam itu harus ditinggalkan. Karena tidak ada faedahnya, tidak ada faedahnya menceritakan sesuatu yang bertentangan dengan akidah Islam. Di antara prinsip akidah Islam yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebagian orang mentakwilkan kisah itu untuk membenarkan kisah-kisah tersebut, dan itu sebenarnya tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Kita hendaknya berpegang teguh kepada dasar yang telah ditetapkan, yang sudah ada nasnya di dalam Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi malaikat Harut dan Marut itu memang ada. Ada malaikat Harut, ada malaikat Marut, itu memang ada. Jadi ini malaikat ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, malaikat itu jamaknya malak. Malak itu kalau malaikat satu malak. Kalau malaika artinya malaikat-malaikat, jumlahnya banyak, jamak ya. Jadi kalau malaikat Jibril itu sebenarnya nggak pas kalau dalam bahasa Arab. Kalau malak Jibril, malak Azrail, itu gitu. Tapi malaikat sudah menjadi bahasa Indonesia, sehingga kita menyebutnya malaikat Harut, malaikat Marut, bukan malak Harut, malak Marut. Hadirin rahimakumullah, ini sudah maklum. Jadi malaikat Harut dan Marut itu memang ada dan memang turun ke bumi, tetapi keduanya itu turun ke bumi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan perbedaan antara mukjizat dan sihir. Untuk menjelaskan perbedaan antara mukjizat dan sihir. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu wafat, sebagaimana kita ceritakan kemarin, kisah wafatnya Nabi Sulaiman sampai 1 tahun wafat, jin-jin tidak tahu. Baru ketika rayap itu memakan tongkat beliau dan beliau jatuh, baru kemudian mereka tahu. Jin ini dalam masa setan-setan di masa hidupnya Nabi Sulaiman, mereka terkungkung, mereka harus tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jika tidak, maka mereka langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jin ini kemudian melancarkan fitnah sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu sudah melakukan sihir. Nah, disinilah kemudian Allah memerintahkan malaikat Harut dan Marut untuk menjelaskan kepada manusia tentang perbedaan antara sihir
dan mukjizat. Itulah tugas daripada malaikat Harut dan Marut. Bukan kemudian atas kehendak mereka sendiri, apalagi kemudian mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini tidak layak bagi para malaikat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, sifat malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah bahwa malaikat itu memiliki sayap. Nah, malaikat itu memiliki sayap. Ada malaikat yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 4, ada yang lebih dari 4. Malaikat Jibril sendiri itu memiliki 600 sayap. Yang satu sayapnya jika dibentangkan maka akan menutup ufuk timur dan barat, semuanya akan tertutup. Itu hanya dengan satu sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Itu menunjukkan bahwa Jibril itu sangat besar, dan ada yang lebih besar dari malaikat Jibril alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam surat Fatir ayat 1 disebutkan tentang masalah itu. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini dikatakan apa? Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', bahwa para malaikat itu adalah makhluk yang memiliki sayap. Ada yang 2, 3, dan ada yang 4 sayapnya. Yazidu fil khalqi ma yasha, ada yang lebih dari itu. Nah, malaikat Jibril alaihissalam tadi sudah kita katakan memiliki 600 sayap. Satu sayapnya dikibarkan, maka ufuk timur dan barat itu tertutup, artinya langit tertutup. Nah, seandainya siang kemudian kibarkan sayapnya ini, maka akan menjadi gelap, tertutup oleh sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Itu hanya satu. Bagaimana jika 600 sayapnya itu dikibarkan? Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Karena itulah maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali beliau melihat wujud asli dari malaikat Jibril, itu beliau pingsan. Nah, bukan karena takut, tetapi karena beliau takjub. Belum pernah beliau melihat ada makhluk dalam bentuk yang seperti itu. Nah, jadi biasanya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah itu dengan merubah wujudnya menjadi seorang laki-laki tampan. Nah, tetapi suatu ketika Rasulullah menginginkan untuk melihat wujud asli dari malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril kemudian mengatakan, jika engkau ingin melihat wujud asliku, berdoalah kepada Allah. Maka kemudian Rasulullah berdoa dan dikabulkan oleh Allah, bisa melihat malaikat Jibril. Nah, ketika itu beliau berada di Makkah, di daerah namanya Ajiyad, dekat Masjidil Haram. Nah, beliau melihat wujud asli malaikat Jibril dan beliau pingsan pertama kali itu. Tetapi pada kali yang kedua, ketika beliau melihat melihat Jibril di waktu Mi'raj, beliau tidak lagi pingsan, karena sebelumnya beliau telah melihat wujud asli dari malaikat Jibril alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, malaikat itu bisa merubah bentuk, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, yatashakkalun. Mereka bisa merubah bentuk. Seperti dalam hadis Jibril
yang tadi di awal kita sampaikan, ketika para sahabat dan Rasulullah itu sedang berkumpul, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat tampan dengan memakai baju yang putih. Datang laki-laki tampan itu kemudian langsung mendekat kepada Rasulullah, duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya dia bertanya tentang mal Islam, apa Islam itu, mal iman, apa iman itu, mal ihsan, apa itu ihsan. Bertanya tentang asyratus sa'ah, tanda kiamat. Setelah dijawab oleh Rasulullah, orang itu malah mengatakan, sodaqta, kamu benar dengan jawaban kamu. Dia bertanya kemudian membenarkannya. Para sahabat heran dengan orang ini. Heran kenapa? Yang pertama dia bertanya tetapi kemudian dia membenarkannya. Yang kedua, laki-laki ini para sahabat belum pernah ada yang mengenalnya. Kalau dia itu orang sini, tentu mereka semua sudah mengenalnya. Tetapi kalau dia itu orang jauh dari tempat yang jauh, kenapa pakaiannya bersih, kemudian rambutnya itu tertata. Kalau orang itu habis melakukan perjalanan jauh, itu kan pasti wajahnya kusut, meskipun naik pesawat sama saja, apalagi berjalan kaki atau naik kendaraan biasa. Wajahnya kusut, banyak debunya, kemudian baunya nggak enak, kan biasanya seperti itu. Nah, ini enggak. Kalau dia itu berasal dari jauh, tapi nggak ada tanda-tanda kalau dia itu baru saja melakukan perjalanan jauh. Tetapi kalau tidak orang jauh, orang sini, kita kok nggak pernah melihat orang ini. Nah, sehingga di akhir di akhir hadis tersebut Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa tadi yang datang? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah menjelaskan, dia adalah Jibril yang datang untuk mengajari kalian tentang urusan agama. Nah, jadi ini contoh bahwa malaikat itu yatasyakkal, merubah wujudnya, bisa merubah wujud menjadi bentuk yang lain. Nah, dalam hal ini merubah wujudnya menjadi seorang pemuda yang tampan, laki-laki, tetapi tidak dengan alat kelamin laki-laki, karena memang bukan laki-laki. Pada masa Nabi Lot alaihi salam, sebagaimana kita ceritakan sebelum ini, bahwa para malaikat bertamu kepada Nabi Lot alaihi salam dalam wujud para pemuda yang tampan. Nah, sementara umatnya Nabi Lot itu umat yang kafir, itu tidak normal. Mereka senang dengan laki-laki, yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sehingga ketika melihat laki-laki tampan bertamu ke rumah Nabi Lot, maka umatnya itu pada datang kepada rumahnya Nabi Lot untuk meminta agar pemuda-pemuda tampan itu diserahkan kepada mereka. Nah, di sini apa? Di sini kemudian khawatir Nabi Lot ketika itu, tetapi kemudian mereka memberitahu, kami ini bukan manusia, kami ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Sehingga kemudian Nabi Lot tidak khawatir dengan mereka. Ini menunjukkan bahwa para malaikat itu bisa merubah wujud. Tetapi kalau merubah wujud menjadi manusia, maka merubah wujud menjadi manusia laki-laki. Tidak pernah malaikat itu berubah wujud menjadi dalam wujud perempuan. Itu tidak pernah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang perlu untuk kita ketahui juga, bahwa para malaikat itu adalah makhluk yang jumlahnya paling banyak. Nah, jumlah para malaikat itu lebih banyak dari kerikil yang ada di bumi ini.
Berapa jumlah kerikil yang ada di bumi ini? Para malaikat jumlahnya lebih banyak. Para malaikat jumlahnya lebih banyak dari daun pohon-pohon yang ada di bumi ini. Berapa jumlahnya kita nggak bisa menghitungnya. Tetapi para malaikat jumlahnya lebih banyak dari itu. Sehingga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui jumlah para malaikat. Di dalam Al-Quran surat Al-Muddathir ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu, yakni malaikat, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya sangat banyak sekali. Di malam Lailatul Qadar, ini juga malam Qadar seharusnya, tapi biasa malam Lailatul Qadar, pitik ayam alas. Jadi di malam Lailatul Qadar, karena Lailah itu sudah malam tapi dibilang malam lagi, karena itu sudah menjadi istilah. Jadi di malam Lailatul Qadar para malaikat itu turun ke bumi, penuh bumi ini dengan para malaikat. Di atas langit disebutkan dalam hadis tidak ada tempat sejengkal pun kecuali di situ ada malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma fis samawati sab'i mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun." Coba 7 langit, 1 bumi itu dibandingkan dengan langit itu sangat kecil sekali. Jadi bumi ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan 1 langit saja. Kalau kita di sini langitnya itu, kita ke Sumatera langitnya juga itu. Nah, artinya apa? Bumi ini sangat kecil dibandingkan dengan langit. Nah, sangat kecil. Nah, langit yang jumlahnya 7, nah, langit itu jumlahnya berapa? 7. Bukan 7 lapis seperti kue lapis, tetapi apa? Tetapi 7 langit. Di sini ada langit, di atasnya lagi jarak 500 tahun perjalanan ada langit lagi. Di atasnya lagi 500 tahun perjalanan ada langit lagi sampai 7 langit. Di atas langit yang 7 ini itu penuh dengan para malaikat. Tidak ada tempat 4 jari pun di situ, kecuali di situ ada malaikat yang sedang beribadah kepada Allah. Di bumi ini tempat tinggalnya manusia, tapi masih banyak tempat longgar. Nah, masih banyak hutan, masih banyak lautan, masih banyak tempat-tempat longgar. Nah, malaikat yang luas dan berjumlah 7 itu penuh sesak dengan para malaikat. Nah, itu menunjukkan betapa jumlah para malaikat itu sangat banyak. Bumi ini diciptakan oleh Allah juga dalam jumlah 7 buah. Bukan 7 lapis sebagaimana dipahami oleh orang, 7 lapis, tidak. Tetapi 7 buah bumi. Ada bumi, kemudian di bawahnya ke bawah ada bumi lagi, tidak gandeng dengan bumi yang pertama. Di bawahnya lagi ada bumi yang ketiga, keempat, kelima, sampai ke-7. Tapi yang ada manusianya itu hanya bumi pertama saja, hanya bumi ini. Di bumi yang kedua nggak ada manusianya, bumi ketiga juga nggak ada manusianya. Nah, jadi apa? Menunjukkan manusia jumlahnya sedikit dibandingkan dengan para malaikat yang memenuhi langit yang 7. Hadirin hadirat rahimakumullah. Diriwayatkan bahwa setiap hari di atas langit ke-7 di Baitul Ma'mur. Jadi di setiap langit itu ada bait, semacam kalau di bumi itu Ka'bah. Kalau Ka'bah tempat tawaf bagi umat Islam. Kalau di atas langit itu juga ada tempat tawaf bagi para malaikat. Di atas langit ke-7 itu ada Baitul Ma'mur.
Nah, setiap hari yang masuk ke Baitul Ma'mur itu ada 70.000 malaikat, dan malaikat yang sudah masuk pada hari ini tidak masuk lagi pada hari besoknya selamanya sampai kiamat. Nah, berarti ganti 70.000 masuk keluar, besok yang masuk beda lagi 70.000 yang lain, besok yang masuk beda lagi 70.000 lagi, begitu seterusnya sampai kiamat. Itu seperti itu. Jadi kita nggak bisa membayangkan berapa jumlah para malaikat ini. Berapa hari sudah sejak zaman dahulu sampai sekarang. Dikalikan 70.000, kalau misalnya 1 miliar hari dikalikan 70.000 sudah berapa? Nah, itu apa? Tentang jumlah para malaikat. Karena itulah maka dikatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Itu belum yang berada di sekitar al-'arsy. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari hadis yang tadi kita sampaikan juga menunjukkan bahwa para malaikat itu adalah sukanus samawat. Para malaikat itu adalah penduduk langit. Jadi para malaikat itu penduduk langit. Tadi sudah kita bacakan hadisnya. Ma fis samawati sab'i mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun. Di langit itu penuh dengan para malaikat. Dan apa yang dilakukan oleh para malaikat? Mereka beribadah kepada Allah. Ketika Rasulullah lewat, melihat sebagian ada yang sujud, sebagian ada yang ruku', sebagian ada yang berdiri. Artinya apa? Mereka sholat. Mereka melaksanakan sholat. Bukan berarti ada yang sujud-sujud terus, bukan. Atau berdiri terus. Tetapi ketika Rasulullah lewat ketika Mi'raj, itu Rasulullah melihat bahwa para malaikat penuh di atas langit. Mereka sedang beribadah, sedang sholat. Sehingga ada yang sujud, ada yang ruku, karena mereka sedang melaksanakan sholat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jadi dengan demikian kita harus mewaspadai pendapat yang mengatakan, akidah sesat yang mengatakan bahwa Allah itu bertempat tinggal di langit. Ini adalah akidah yang menyimpang. Karena akidah ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Jika dikatakan bahwa Allah itu bertempat tinggal di atas langit, maka sama dengan malaikat, akan sama dengan malaikat. Bahkan seakan-akan dia mengatakan Allah itu desak-desakan dengan malaikat. Karena di atas langit nggak ada tempat lagi, nggak ada tempat lagi. Di sana penuh dengan para malaikat. Wala'iyadzubillah, ini adalah akidah yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langit adalah tempat tinggalnya para malaikat. Maka nggak boleh seseorang mengatakan Allah bertempat tinggal di langit, karena itu berarti menyerupakan Allah dengan para malaikat. Padahal Allah lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah mawjudun bila makan. Allahu mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Allah ada sebelum terciptanya langit, tanpa langit. Langit itu makhluk, dahulu nggak ada, Allah ada tanpa langit. Allah kemudian menciptakan langit, dan Allah tidak berubah, tetap ada tanpa membutuhkan kepada langit sebagai tempat baginya. Semua tempat, langit, bumi, arsy, itu semuanya adalah makhluk Allah
Dan Allah ada sebelum terciptanya segala sesuatu itu, semua tempat itu. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Pada azal Allah itu ada dan belum ada sesuatu selainnya. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada arsy, belum ada apapun, tempat apapun, Allah ada tanpa semuanya itu. Dan setelah terciptanya tempat, Allah tetap tidak berubah, karena sesuatu yang berubah itu makhluk, karena dia membutuhkan kepada yang merubah. Maka Allah tidak berubah, Allah tetap ada tanpa tempat. Kana Allahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Perkataan Misbahut Tauhid Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada azal Allah itu ada dan ada tanpa tempat. Dan dia sekarang sekarang maksudnya setelah tempat itu ada, Allah tetap seperti semula, ada tanpa tempat. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati dengan pendapat yang mengatakan Allah di langit, dengan pendapat yang mengatakan Allah di atas arsy. Ini pendapat yang menyimpang. Pendapat kaum Wahabi musyabbihah mujassimah zaman sekarang, kelompok Wahabi, pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka memaknai ayat-ayat mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran dengan apa? Secara zahir, sehingga mereka jatuh di dalam akidah tasbih, akidah menyimpang, yaitu berupa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada beberapa sifat malaikat yang lainnya, insya Allah akan kita jelaskan besok, dan dilanjutkan dengan penjelasan tentang 10 malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.